Ibu bapak sekalian, kita sudah bicara tentang kehidupan yang kita mau, pekerjaan, bisnis, maupun sebuah konsep bisnis yang kita dambakan. Demikian juga saya juga bicara tentang bahwa apakah itu menjangan ataupun singa ketika bangun harus berpikir berlari secepat-cepatnya. Demikian juga ibu bapak, saudara sekalian dan saya. Kita tiap hari mesti berpikir tentang bagaimana untuk bisa hidup lebih baik lagi. Berikut ini saya ada sebuah quotes yang sangat memberi kesan kepada saya, yang saya juga ingin ibu bapak renungkan, dan mari kita baca bersama. Kebahagiaan tidak terjadi kebetulan, juga tidak terjadi hanya karena Anda berharap. Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda rancang dan Anda kerjakan. Berikut ini sebuah gambar tentang lingkaran kehidupan yang terjadi pada mayoritas orang di dunia ini. Kalau kita lihat garis yang vertikal itu adalah garis penghasilan, keuangan. Sedangkan yang horizontal adalah garis waktu, di mana kita tahu waktu berjalan terus. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2014 di sini sekarang kita berada, tahun depan adalah 2015, tahun berikutnya adalah 2016, dan ini waktu akan berjalan terus. Anda suka atau tidak suka, waktu akan berjalan terus. Hidup ini menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, waktu akan berjalan terus. Nah, dengan berjalan waktu, setiap orang jelas perlu berpenghasilan dan punya kegiatan. Biasanya kalau saya ingin mengukur penghasilan seseorang, kita katakan seorang yang sudah lulus S1 misalnya, kalau masuk kerja kira-kira berapa? Kalau dilihat dari UMR mungkin di Jakarta 2014 ini UMR 2.200.000. Nah, kalau kita katakan seorang yang lulusan S1 dia masuk kerja, anggaplah sekarang ini 4 juta sampai 5 juta misalnya, maka itu namanya penghasilan, oke? Pendapatan seseorang. Nah, pendapatan ini saya ingin ibu bapak dan saudara sekalian lihat untuk dibandingkan dengan kebutuhan kita, kebutuhan dan keinginan kita, yaitu untuk makan, untuk pakaian, untuk punya rumah, untuk bisa menikah, punya anak, menyekolahkan anak, ingin beli mobil, ingin liburan, ingin hiburan, dan lain-lain. Dan juga ingin punya uang untuk sosial, serta uang untuk orang tua mungkin. Kalau orang mencukupi pasti, terutama orang tua yang dipikir. Nah, saya gambarkan garis kebutuhan dan keinginan ada di atas daripada garis pendapatan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat sesungguhnya mayoritas orang yang bekerja maupun punya usaha kecil, kebutuhan dan keinginannya lebih tinggi daripada pendapatan. Kalau dengan demikian, yang ingin saya, ibu bapak dan saudara sekalian bayangkan adalah, apakah kehidupan yang serba kekurangan itu enak? Saya katakan di sini tidak nyaman. Oke? Saya harap ibu bapak bisa setuju dengan saya. Kehidupan yang serba kekurangan adalah tidak nyaman. Namun orang tetap berjalan di atas garis, di garis penghasilan atau pendapatan. Karena biasanya kalau bekerja tiap tahun memang gaji naik. Namun kenaikan gaji pun diikuti oleh inflasi dan juga keinginan yang bertambah. Sehingga setiap kenaikan gaji diikuti juga kenaikan kebutuhan dan keinginan, dan yang dikatakan inflasi juga. Sehingga garis itu nggak pernah ketemu, dan orang berjalan di garis pendapatan itu sampai dengan satu hari mungkin karena sakit nggak bekerja lagi,
atau bosan nggak bekerja lagi, atau karena perusahaan nggak menginginkan Anda kerja lagi, PHK, ataupun karena usia maka Anda pensiun. Saat ibu bapak saudara sekalian pensiun, yang terjadi adalah penghasilan Anda pasti jatuh. Nah, dengan kejatuhan daripada penghasilan, pertanyaan saya adalah, apakah kebutuhan dan keinginan Anda masih ada? Ya, jelas masih ada. Maka garis kebutuhan dan keinginan, meskipun Anda berusaha untuk menekannya, dia akan tetap naik karena di hari tua biaya pengobatan dan lain-lain juga bertambah. Maka terjadi gap yang begitu lebar. Dibanding ketika masa Anda produktif, maka di masa pensiun antara titik penghasilan dibandingkan titik kebutuhan dan keinginan begitu lebar. Sehingga disinilah saya katakan, inilah yang namanya gubuk derita. Yang mari kita berpikir, setiap orang bekerja dari muda, selesai sekolah, selesai kuliah, mulai bekerja, dan semasa masa produktifnya hidupnya tidak nyaman, dan di hari tua harus menderita. Apakah kehidupan demikian yang kita inginkan? Saya harapkan jangan. Nah, untuk itu mari kita melihat sebuah bisnis yang tadi kita sudah sama-sama setujui kita inginkan, yaitu bisnis yang modalnya masih terjangkau, penghasilan besar, waktu fleksibel, daya ungkitnya besar, dan lain-lain. Mari kita lihat. Berikut ini saya ingin memperkenalkan sebuah usaha yang bertahun-tahun saya teliti dan saya katakan ini sangat bagus karena saya telah menjalankan ini bertahun-tahun dan saya merasakan perubahan hidup saya dari seorang yang sangat nggak punya uang, sangat susah kehidupan keuangan saya, sampai hari ini saya sejahtera, saya bisa mempunyai rumah yang bagus, saya mempunyai properti investasi maupun investasi yang lain. QNet. Perusahaan ini didirikan oleh para visioner yang sangat luar biasa. Dato Sri Vijay Iswaran sebagai Executive Chairman, kemudian Mr. Java Bisma, beliau adalah Group Managing Director. Yang saya suka daripada perusahaan ini terutama visi dan misi beliau, yaitu raise yourself to help mankind. Tingkatkan dan sejahterakan diri Anda untuk membantu sesama. Saya yakin ibu bapak saudara sekalian pun setuju dengan saya. Nah, kita mempunyai sebuah perusahaan yang menawarkan peluang yang begitu bagus ke kita, dan terutama yang bagus adalah para pejabat di dalam manajemen QNet ini adalah orang-orang yang sangat pintar dan kerja keras. Beliau, Dato Sri Vijay Iswaran, menerima CEO of the Year pada tahun 2013. Ini hal yang luar biasa dan beliau membuka pintu untuk menjadi mitra kita. Beliau juga terpilih sebagai seorang hero of the 48 Heroes of Philanthropy, salah satu dari pahlawan filantropi, yaitu pahlawan yang melakukan kegiatan untuk kemanusiaan. Dan ini menurut majalah Forbes yang sangat terkenal. Saat ini QNet berada di berbagai negara di global, seluruh muka bumi ini. Didirikan tahun 1998, baru berusia kurang lebih 16 tahun. Kantor pusat di Hong Kong, namun networknya telah tersebar di 160 negara, dan saat ini QNet memiliki independen representatif, yaitu perwakilan mereka lebih dari 10 juta orang dengan omset lebih dari 2 billion dolar atau 20-an triliun. Ini adalah sebuah perusahaan yang perkembangan tercepat di bidang e-commerce. Hal-hal yang istimewa daripada QNet Internasional mendapat pengakuan berbagai organisasi di dunia, seperti mensponsori kejuaraan badminton dunia, bekerja dengan IBF, International Badminton Federation, mengadakan World Championship dengan simbol QI,
di tahun 2003 di Birmingham, Inggris, 2006 di Madrid, Spanyol, juga mensponsori kejuaraan tenis, mensponsori tim nasional Brasilia di World Cup di tahun 2006. QNET pun mensponsori, bahkan memiliki tim yang namanya Marussia Virgin Team di balap Formula One yang sangat bergengsi. Nah, di sini kita lihat foto beliau, Dato' Sri Vijayaiswaran, bersama mitranya Sir Richard Branson. Nah, yang ini adalah sponsorship yang lain. Manchester City, juara klub sepak bola Inggris 2013 ini. Para manajemennya serta pemainnya sangat senang disponsori oleh QNET. Jadi QNET adalah sponsor resmi daripada Manchester City. Nah, QNET Ambassador kita lihat Vincent Kompany, kapten daripada Manchester City bersama Dato' Sri Vijayaiswaran. Kita juga melihat di sini ada Murari Dharan atau Murari. Ini adalah legenda di bidang kriket yang sangat terkenal, dan juga pegolf yang pernah menduduki ranking 1 Asia, Tong Chai Jaidin dari Thailand pun menjadi duta daripada produk-produk QNET. Nah, yang bagusnya dari perusahaan ini, selain daripada berbisnis, perusahaan pun ingat akan kemanusiaan. Maka perusahaan mendirikan sebuah yayasan atau foundation yang dinamakan Rhythm Foundation, Raise Yourself to Help Mankind Foundation, dan banyak melakukan kegiatan, bekerja sama UNICEF, bekerja sama FAO, bekerja sama berbagai organisasi sosial di dunia. Kita di Malaysia pun mempunyai sebuah sekolah untuk orang-orang yang luar biasa, anak-anak yang tidak seperti orang biasa. Jadi di situ dilakukan sebuah pengembangan sebuah sekolah yang memberi kesempatan anak-anak luar biasa itu bisa berkembang juga. Nah, kita mempunyai produk range yang sangat luas, dari energi, pendidikan Swiss, bidang liburan, perhotelan. Kita juga punya energy product, jewelry, yaitu perhiasan yang eksklusif yang tidak bisa ibu bapak beli di toko-toko. Kita mempunyai nutrisi, produk nutrisi, kita mempunyai produk home care, kita mempunyai personal care, kecantikan kulit, dan juga mempunyai koleksi jam tangan istimewa dengan produk sendiri dari Swiss. Dan ini salah satu produk yang sangat diminati, yaitu Amescoa Chakra, yang bisa memberikan keseimbangan energi di dalam tubuh, sehingga ketika tubuh mempunyai energi yang seimbang, maka sesungguhnya tubuh menyembuhkan sendiri, meregenerasi sel sendiri, dan meningkatkan aliran energi di dalam tubuh, mendukung pertumbuhan secara alami. Demikian juga IGAD. Kita tahu bahwa di dunia saat ini problem terbesar adalah polusi dan radiasi. Maka IGAD akan membantu kita melindungi diri kita daripada radiasi. Sedangkan Cakra Amescoa akan sangat membantu dalam menolak polusi. Nah, ini adalah sebuah peluang bisnis, a fast way to make millions dollars, sebuah jalan yang cepat untuk bisa menghasilkan jutaan dolar. Potensi penghasilan sampai dengan 30.000 US dollar per minggu, itulah yang ditawarkan oleh QNET.